Boleh saya buka salah satu anak buah Iya. gerilya. Iya. Salah satu anak buah gerilyawannya, Ratmi B29. Sih, Bu Ratmi B29. Iya. Makanya beliau kan dimakamkan di Taman Pahlawan. Iya. Tuh. Iya. Itu anak buahnya Bu Sri. Sih. Iya. Karena saya diceritain bapak waktu itu. Bapak hanya sebatas cerita Ratmi Queen dhisik anak buah Yusri, dah gitu. Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Para pemirsa podcast Muhammad Toha yang berbahagia, kali ini kita kedatangan tamu yang langka. Langka itu karena satu-satunya se-Indonesia, tidak ada yang lainnya. Tokoh kita kali ini adalah Mas Koko panggilannya. Lah nanti nama lengkapnya biar dijelaskan sendiri. Mas Koko ini yang ngelola Sri Mulat sekarang ini. Banyak pertanyaan tentang Sri Mulat sekarang ini, kok nggak pernah nonton Sri Mulat kecuali di YouTube. Nah ini nanti kita akan perbincangkan dengan Mas Koko, putra dari Ibu Jujuk dan Pak Teguh Sri Mulat. Selamat datang Mas Koko. Terima kasih Pak atas undangannya. Sehat ya Mas Koko? Amin, sehat. Alhamdulillah. Nggak pernah kena COVID toh? Oh, enggak. Oh, alhamdulillah. Berarti jenengan badan sehat kuat itu. Oh, sehat. Karena diterpa virus pun juga nggak akan kena gitu ya. Anak saya tuh pernah kena di kedua, nomor 1 sama nomor 3. Ya, saya bersyukur saya nggak kena. Bisa nggak kena ya. Saya malah yang ngeladeni mereka. Tapi tetap prokes sih. Tetap prokes ya. Tetap prokes. Ya, saya bersyukur saya. Tapi nggak nyampe ke rumah sakit ya? Enggak. Saya nurut anjuran pemerintah itu waktu itu, terus saya saya rawat di rumah 4 hari sembuh. 4 hari sembuh. Kemudian yang nomor 1 tuh waktu itu kan mau naik kapal tes. Itu zaman sebelum Omikron ya? Sebelum. Jadi yang kedua. Yang kedua. Yang Delta ya? Yang kedua itu, terus akhirnya anak saya bisa naik kapal waktu itu. Jadi udah panik waktu itu. Putra berapa Mas Koko? 4. Putra 4 ya? Yang sudah pada nikah ya? Belum. Oh belum ya? Yang nomor 1 masih senang kerja. Ya, nomor 2 kemarin juga habis selesai pendidikan perhotelan. Terus mau kerja, ya kebetulan COVID akhirnya terus mundur dulu. Sementara di rumah dulu aja nggak apa-apa. Yang nomor 3 ini kuliah di Unisri. Mas Koko itu kan di balik layarnya Sri Mulat ya. Orang tahunya kan ya Tesi, Tarsan, Polo, Mami, sampai hafal kita, Rohana dan sebagainya. Tapi Mas Koko nggak ada. Tapi yang jadinya itu karena Mas Koko gitu kan. Nah ini gimana itu kok? Itu kerjasama dari kita semua, teman-teman semua. Jadi saya memang oleh Bapak waktu itu diwanti-wanti tidak pernah boleh muncul di permukaan. Tidak diperbolehkan. Seperti Bapak juga ya? Bapak itu nggak pernah muncul. Nggak pernah muncul. Jadi kamu kalau nanti pegang Sri Mulat jangan sekali-kali muncul. Nah itu aja. Kenapa Pak? Pokoknya jangan. Pokoknya jangan. Nanti kamu tahu sendiri. Ternyata ngerti sekarang saya. Sekarang ngerti itu kenapa? Akan nggak fokus nanti gitu. Kan nggak fokus. Jadi memang sudah bagiannya di situ ya. Iya, karena untuk mengurus Sri Mulat itu menurut saya memang rumit. Angel-angel gampang. Susah-susah gampang, rumit-rumit piye gitu loh. Rumit-rumit nganyel kayak gitu loh. Betul. Tapi hiburan juga kadang-kadang ya. Apa? Persentasenya hiburan cuma 25% kalau menurut saya sih. Iya, mumetnya 75%. Berarti ya memang kerja bener ya. Iya, namanya kerja itu ya mumet ya. Ya, sekarang nangani Bapak tuh pernah ngerti kok gini. Jadi pernah ngomong pelawak itu adalah tokoh yang beda dari seniman yang lain. Loh, kok beda gimana Pak? Aku ngerti tokoh wayang tuh. Iya, tahu ya. Pelawak itu bagaikan Dasamuka. Bagaikan Dasamuka, bisa
muka 10. Ya. Ya. Seperti Artinya apa itu? Ya artinya dia bisa ngomong merah di depanmu tapi di belakangmu dia ngomong hijau atau ngomong biru atau kuning atau putih atau hitam atau yang lain gitu. Oh gitu Pak. Iyalah. Terus aku harus jadi apa? Kowe dadi dewone wae. Dadi dewone. Artinya ya mayungi ya iya. atau apa ngawasi iya, ya. saya harus jadi apa? Kowe dadi dewone. Ning dewone dudu dewa sing ning kayangan. Lah terus dewa sing dadi Semar wae gitu. Gitu. Dadi Semar aja. Pengayom Semar itu kan. Itu. Awalnya saya nggak ngerti wayang Pak. Jadi waktu itu Bapak secara nggak langsung juga mengarahkan saya untuk mempelajari wayang akhirnya. Itu akhirnya belajar sedikit demi sedikit gitu. Suka duka ternyata banyak agak dukanya ya. Banyak dukanya. Banyak dukanya ya. Karena saya ini dididik Bapak sejak kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP tahun berapa itu, Mas Koko? Itu saya masih di Jakarta, jadi tahun 84. 84. Ya, dari 84 saya sudah membantu yang di Senayan ya waktu itu. Di jam dolan saya itu udah enggak seperti teman-teman yang lain. Sama anak muda enggak ya? Enggak, ngurusi itu terus ya. Saya enggak kelihatan sejam 2 jam aja dicari waktu. Jadi 84 sudah ikut. dididik Bapak untuk apa ya memanage ngurusi Sri Mulat ini ya. ya. Awalnya saya diminta untuk belajar musik dulu, Pak. Belajar musik di panggung gitu kan banyak alat musik. Suruh nyoba satu-satu. Saya lagi pegang gitar gitu langsung Bapak wis carane nyekel kowe ra bakat dah selehno. Gitu. Pak Teguh itu. Iya, cangkelmu wis ra bakat. Dah. Apa nek wis saya tuh belum pernah pegang alat musik waktu itu. Betul, Mas Koko itu anak keberapa dari? Anak pertama, Pak. Anak pertama dari Pak Teguh sama Bu Cucu ya. Iya. Oh. Nama asli saya Eko Saputro. Iya. Panggilannya namanya Koko. Eko Saputro, Mas Eko Saputro, panggilannya Mas Koko. Iya. Leres gitu. Leres, ya. Terus gimana? Nah, setelah itu coba ndelok kowe main organ. Saya megang organ gitu. Dilihat aja Bapak dari agak jauh gitu. Ya lumayan gitu. Nih tetep kowe ra apik mainku gitu. Dah jadi. Terus gitar gagal, organ gagal. Saya lagi melangkah mau megang drum. Saya ora drum ora. Loh kok drum ora kan alat musik ora. Iya. Terus beda kuwi. Aku kepengin kowe sing main melodi kan tinggal biola kan sama gitar nggak mungkin saya pegang biola. Wong gitar yang senar 6 aja saya nggak bisa, apalagi yang senar 4 kan gitu. Ya sudah. Terus akhirnya satu-satunya ada saksofon di situ. Tapi saya protes. Iya. Saya juga punya pikiran rodok ini untuk memperpanjang waktu. Iya. Saya nggak mau pakai saksofon ini. Loh, kenapa? Lah ini kan mouthpiece-nya itu kan udah dipakai sama mereka. Langsung ke mulut gitu. Saya gila loh saya gitu. Iya. Ya wis tak kayak waktu seminggu sesuk tuku anyar, Bapak gitu. Seminggu kowe rasa main ya wis. Beli waktu itu langsung beli baru. Nah, itu. Begitu baru Bapak ngomong, "Iki lho kuncine sing ning kene iki lho. Nah, cara nyekel ngene, kuncine sing niki wis anu sebulan saiki." Dah. Ya itu sudah. Itu saya sampai tak rewangi ora tahu sinau, ora tahu dolan, ngutek itu tok di kamar saksofon itu. 1 minggu itu mingsa do re mi fa sol la si do tok. Iya. Udah enggak bisa apa-apa saya. Kalau Bapak itu ahli gitar ya. Saksofon juga ya. Bapak itu menguasai gitar, biola, dan saksofon dan benar-benar ahli. Makanya menjadi pengarep, kalau keroncongan itu pengarep kan, namanya pengarep itu. Dan di tahun 53 itulah yang mempertemukan Bapak dengan Bu Sri Mulat itu. Di tahun 40-an. 40-an ini 40 sekian menjelang 50 itu karena ternyata di saat itu Bu Sri itu sudah dianggap divanya keroncong waktu itu. Divanya keroncong di saat itu. Dan Bapak itu sudah menjadi master melodi keroncong di Jawa Tengah. Di tahun itu. Di tahun itu. Saya yang nyeritain teman-temannya keroncongnya Bapak awalan. Saya nggak ngerti Bapak saya itu dulu siapa, saya nggak ngerti. Bapak juga nggak pernah cerita. Iya. Bapak mungkin dulu bagus sekali gitu. Iya. Udah sepuh-sepuh loh. Iya.
Ya itu kita percaya karena anaknya juga ganteng gitu. Bapakmu ki bagus lho, wah penyanyi keroncong diganteng kok ngerti-ngerti bapakmu gelem ngerti karo Yusri. Wah ini Yusri dhisik ya wis nek saiki ki ya anu kalau bapak apa eyangnya yang dulu itu ngaran bukan di apa ya? Apa primadona keroncong sak Indonesia gitu. Kan sering ke istana Pak Karno. Iya. Waktu itu. Jadi Bu Sri itu memang dianggap kalau di sekarang mungkin diva keroncong, bapak master keroncong, master melodi keroncong di saat itu gitu. Ketemunya di Purwodadi. Saya tanya, "Iya toh Pak, ketemu di Purwodadi, Pak?" "Oh, di pasar malam Purwodadi." Aku ora tau cerita, gah ngopo cerita ini. Itu saya banyak cerita dari teman-temannya. Jadi dulu waktu Bapak masih sehat itu banyak teman-temannya yang masih hidup udah sepuh-sepuh malah melebihi Bapak, seniornya Bapak. Iya. Itu dolan ke rumah tuh gerudukan. Iya. Nah kalau gerudukan gitu nanti Bapak nyuruh saya beli makan, makan tuh makan bareng rame-rame gitu. Nanti kalau udah pulang sangoni satu-satu, saya suruh nganterin satu-satu gitu. Udah gitu. Itu pun hebat ya Bapak itu. Jadi wis kerep-kerep rene wae, tenane lho. Iya rene wae. Desen Bapak seneng gitu. Iya. Jadi saya kalau pas mereka kumpul saya terus nyantri itu ngrungokke do cerita jadi banyak masukan. Jadi tahu oh bapak saya itu seperti ini. Oh Bu Sri Mulat itu seperti ini. Jadi banyak yang tidak diceritakan di buku-buku saya peroleh dari itu. Oke. Jadi mereka saksi hidup sendiri, mereka saksi hidup kok gitu loh. Iya. Asli itu berarti A1 kan? Berarti saksi hidup dan melihat dan kumpul gitu loh. Nah, kadang-kadang mereka poyok-poyokan, apa kuwi ndelok, wah dia ngancani lho. Wah, iya to, Gus. Karo aku lah gitu dadi rame wis gocek ngelatih tok gitu wis. Wis rame ada 8-10 orang gitu kalau datang waktu itu. Jadi sebelum kita masuk ke Sri Mulat apa grup Sri Mulat, grup lawak ini, kita pengen mendengar cerita Mas Koko ini karena A1 tentang Ibu Sri Mulat yang istrinya Pak Teguh pertama ya. Jadi kenapa kok grup ini dinamakan Sri Mulat? Itu dari Ibu Sri Mulat yang nama asli bener itu. Ibu Sri Mulat itu berasal dari mana dan gimana sih ceritanya Mas Koko? Jadi gini, kalau awalnya saya juga nggak tahu Pak. Jadi setelah ditulis bukunya yang ditulis oleh Mas Heri Gendut Janarto itu, data-data itu, terus dari buku itu saya baca, terus saya konfirmasi ke Bapak, Pak ini bener loh tulisan ini. Iya. Lah kok kowe ora tau cerita to, Pak? Lah ngopo cerita aku sen udah dikerongkong mengada-ada. Tapi ternyata Mas Heri Gendut kan saya juga kenal baik. Mas ini benar, iya Mas ini menulis ini berdasarkan data yang benar-benar asli gitu. Jadi ternyata Bu Sri Mulat itu adalah seorang putri wedono di daerah Bekonang Sukoharjo. Iya. Dan saya juga kaget ketika beberapa tahun belakangan ini saya baru tahu ternyata masih ada petilasan kawedanannya. Kawedanannya masih ya, masih kawedanan ya. Nah itu saya melihat ngira-ngira ini berarti dulu ini kurang lebih seperti ini. Jadi kanan karena waktu itu ditulis sekelumit Bu Sri itu curhat tentang keadaan di kawedanannya itu gitu loh. Jadi dikit banyak tahu gitu. Oh kurang lebih seperti inilah gitu. Dan beliau sendiri kan dari kecil itu memang hidup di lingkungan kawedanan yang diasuh oleh mbok-emban. Karena bapak ibunya kan sibuk dengan urusannya kan. Urusan pemerintahannya, ibu juga urusan dengan adik-adiknya yang lain. Karena kan Bu Sri ini kan diasuh oleh Bu Tiri. Karena ibunya yang asli sudah meninggal waktu melahirin Bu Sri katanya. Nah, tapi sangat dekat hubungan dengan Ibu Tiri, udah kayak ibu sendiri, udah kayak anak sendiri, udah baik. Nah, ketika kecil di situ istilahnya sekolahnya juga homeschooling, manggil guru Belanda, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Jawa. Terus di situ banyak gamelan dan sebagainya, ada tarian, diajari nari, diajari nembang dan sebagainya. Akhirnya terasah suaranya itu untuk nembang, untuk nyanyi udah terasah, untuk joget juga terasah. Bahasa yang dikuasai Bu Sri waktu itu kalau bapak cerita tuh
selain bahasa Kawi, bahasa Jawa Kawi, nggih, bahasa Jawa Kawi, kemudian apa namanya bahasa Belanda, terus bahasa Indonesia model lama itu. Bahasa Jawa tentu ya. Iya, bahasa Jawa tentu, tapi bahasa Kawi ini enggak semua orang bisa katanya. Betul. Bahasa Kawi sing piye to, Pak? Ya kira-kira kaya dalang kae lho nek pas kanca-kancane kae lho. Iya. Wah, kok ya ora mudeng nek itu. Ngono kuwi Bu Sri sah ngono. Iya. Itu masih gadis Bu Sri Mulat ya? Masih. Jadi belajar tari, ya, nyanyi, dari kecil. Bahasa, bahasa itu dari kecil. Sekolahan dan Yusri itu katanya Bapak, Yusri itu kalau Bapak manggilan Yusri itu lebih tua. Oh, jadi lebih tua Bu Sri 21 tahun. Nah, setelahnya itu nanti ketemu ibu itu lebih tua Bapak 21 tahun. Jadi itu tumbuh itu tutup. Oh gitu. Iya. Dan itu yang menjodohkan Bu Sri sendiri. Ada ceritanya itu nanti. Iya. Ada ceritanya. Ya, ini cerita Bu Sri Mulat dulu sampai ketemu Bapak gimana ya. Nah, jadi setelah itu pada suatu ketika suatu malam Bu Sri ini menangis karena dia mendengar ibu tiri yang sudah dianggap ibunya sendiri karena dia kan mengasuh dari bayi itu cerita sama Mbak Emban kalau suaminya atau bapaknya Bu Sri mau ngambil selir lagi, ngambil selir gitu. Iya. Dia ya merasa keloro-loro ibunya, dia terus mikir, wah gini aku soben. Padahal waktu itu dia juga udah dijodohin, Bu Sri itu mau dijodohin. Berarti sudah gadis itu ya? Sudah gadis. Lah kalau aku dijodohin, kok nek bojoku koyo ngene, koyo bapakku, aku jadi madu piye gitu, minggat. Oh. Minggatnya kemana itu? Nah pada saat itu kalau yang ya itu waktu itu yang kayak tadi saya ceritakan ya, itu anak apa teman-temannya Bapak yang yelan itu kadang-kadang itu kan ramai kadang. Tapi kalau Bapak cerita pastinya enggak ngerti, tapi yang jelas minggat pertama ke pasar malam terdekat karena untuk mencari penghidupan di situ dan meninggalkan gelar kebangsawanannya. Padahal Ibu Sri Mulat itu Raden Ajeng. Raden Ajeng atau Raden Ayu? Raden Ajeng itu ya. Kalau sebelum merit kan Raden Ajeng apa Raden Ajeng. Oh, sebelum merit. Iya. Nah, kemudian dia keluar dari itu, kemudian dia minggat cari pasar malam untuk istilahnya ngelamar jadi pemain. Penyanyi. Dan pada saat itu kan Bapak cerita pada saat itu urung ono penyanyi wong wedok urung eneng kok. Oh, masa lho Pak? Iya urung ono. Bahkan di ketoprak di zaman dulu. Nah terus kalau ada peran wanita itu wong lanang nganggo kacu, pakai kayak udung gitu. Iya. Terus kalau dia pakai ada kumis ya ditutup kumisnya. Berarti kayak lodruk. Kayak lodruk dulu itu. Iya. Karena apa? Karena perempuan dianggap tabu naik panggung. Di zaman itu. Di era-era tahun 20 sekian, 30 sekian itu masih tabu, 40 sekian aja masih tabu katanya. Karena dipingit ya perempuan itu. Zaman Raden Ajeng Kartini kan perempuan itu dipingit, nggak boleh kemana-mana. Apalagi di panggung. Nah, apalagi di panggung di sini. Apalagi kan wong istilahnya wanita yang artinya dari rakyat biasa aja dianggap di sini apa nih darah biru gitu loh. Makanya Bu Sri meninggalkan gelar kebangsawanannya, dia tetap pernah beberapa kali pakai nama samaran awalnya. Karena gitu, tapi Bapak nggak menyebutkan nama samarannya waktu itu. Supaya nggak ketahuan. Iya, karena memang duber. Keluarganya dicari karena dia mempermalukan nama keluarga. Gitu. Akhirnya Bu Sri ya ngelamar. Pertama ya awalnya ya nggak diterima, terus akhirnya ya jadi ya nyon saya pembantu untuk menyambung hidup katanya. Iya. Untuk menyambung hidup dia jadi pembantu di itu, terus akhirnya dia mencoba memaksa para ini yang mempunyai panggung-panggung keroncong itu, dia kepengen nyanyi, akhirnya diperbolehkan. Lah di saat itulah pertama kali wanita naik panggung nyanyi itu ya Bu Sri Mulat itu. Berarti beliau itu termasuk pahlawan pengaruh utamaan gender kayak R.A. Kartini. Betul. Kan berarti kan. Makanya di kemudian hari di tahun 80-an saya pernah dengar sendiri dan saya lihat sendiri almarhum Pak Aswindi itu pernah ngomong minta izin ke Bapak waktu di Jakarta. Di panggung waktu itu. Jadi Mas Gu ini saya usulkan, ini saya serius loh, sojo toh Dik.
Jadi mau mengusulkan ke pemerintah, Bu Sri Mulat mau diusulkan jadi pahlawan nasional di bidang kesenian. Yes. Sebagai pendobrak kesenian di untuk wanita gitu. Yes. Kalau Bu Kartini kan pendidikan. Iya. Kalau ini kesenian. Kesenian. Gitu. Karena loh kok kowe ngerti toh Dik. Saya dengerin berarti yang dia mau bener. Tapi bapak itu nggak mau pernah cerita gitu-gitu. Kalau nggak belum cerita apa Pak? Isin aku nggak dikira mengada-ada. Ternyata itu benar adanya gitu loh. Jadi dengan bintang-bintang film di zaman dulu siapa Rukiah dan lain-lain itu sebenarnya disian Bu Sri. Duluan Bu Sri. Rukiah itu sebelum Bu Sri. Sesudah Bu Sri ya. Rukiah itu kan tahun 30 sekian. Bu Sri setahun sebelum itu kan sudah naik panggung. Itu yang cerita Pak Arswin dulu. Saya malah ya karena beliau punya ininya datanya kan semua ya. Wartawan kan. Wartawan senior dan data dia punya semua. Ya, wartawan investigasi kan. Nah, jadi waktu itu diinfokan seperti itulah. Saya sendiri juga saya terus berpikiran gini waktu itu. Saya tanya sama Bu Sri Mulat itu ternyata ya kendel. Ya kendel ya terpaksa nek ra ngono ramangan gitu. Gitu. Ya kendel ya terpaksa. Iya kepepet gitu. Lah orang kepepet tuh jadinya besar karena kepepet itu, juga kadang-kadang kan. Lah akhirnya begitu Bu Sri Mulat jadi akhirnya Bu Sri ngajak beberapa didik pemain-pemain perempuan yang lain. Untuk dijadikan istilahnya pengiringnya, backing vokalnya. Backing vokal. Lah panggungnya keroncong itu bukan punya Bu Sri loh. Belum Bu Sri belum punya sendiri waktu itu. Iya. Bu Sri masih ikut orang nih. Waduh dirame nggak karu-karuan. Jadi pembicaraan ya, jadi protes. Setiap pasar malam kalau grup keroncong ini ikut ada tonton di situ pasti rame. Bapak cerita gitu lah. Daya tariknya juga luar biasa karena perempuan itu tadi ya. Gitu awal-awal di tahun-tahun itu seperti itu. Jadi para penyanyi perempuan sekarang kalau mendengar cerita Mas Koko ini yang A1 dari sumbernya langsung, ini pahlawan kesenian perempuan keroncong. Ya, kesenian perempuan pertama ini ya Bu Sri Mulat. Karena dia tampil di panggung sebelum sebelum ada perempuan. Jadi nyanyi tampil di panggung. Yaitu pengaruh utamaan gender atau ya kesamaan laki-laki dan perempuan ya. Ini Bu Sri Mulat ternyata di situ terkandung makna itu. Kalau jadi pahlawan sebenarnya juga ya masuk juga sih, layak juga sih. Nah nggak tahu ya penilaiannya seperti kalau itu monggo masyarakat. Mungkin penilaiannya ada parameter lain ya Mas. Betul, saya nggak tahu tapi itu layak sih menurut saya. Kalau Bapak waktu itu penilaiannya beda ya seperti yang saya utarakan tadi. Berarti Pak gini tuh. Berarti Pak itu karena kepepet baik. Karena kepepet. Ayo Yusri tahu ngomong biar aku ngono gitu. Gitu. Tapi ya memang Yusri itu Bu Sri itu katanya punya jiwa yang luar biasa. Jadi dibalik dia tegar, dia berani, jiwa sosialnya luar biasa, Pak. Banyak cerita nanti yang saya mau utarakan. Banyak cerita yang saya sampai terengah-engah waktu diceritain oleh beberapa orang yang ngalami bersama Bu Sri. Yang itu dalam tanda kutip anak buahnya Bapak yang sudah sepuh-sepuh di tahun 80-an sekian. Itu setelah ini ya, setelah Bu Sri ikut keroncong Bapak ya. Itu belum ketemu Bapak loh ini. Ini belum ketemu Bapak. Makanya ketemu. Ceritanya runtut dulu. Sebelum ketemu Bapak. Jadi yang kita ceritain sebelum ketemu Bapak. Pasar malam ini. Satu pasar malam, satu, kedua, ketiga dan Bu Sri waktu pasar malamnya di mana itu Mas katanya? Itu kadang di Tegal. Terus kadang se-Indonesia? Iya, di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa? Di Pulau Jawa, jadi di Tegal, kadang di Cirebon, kadang di Jogja, kadang di mana, kadang di Grobogan. Lah, yang ketemu Bapak itu tahun 49 itu di Grobogan. 49? Ada pasal 49. Itu di Grobogan. Itu Ibu Sri Mulat belum jadi belum ikut grupnya Bapak ya? Belum. Masih hanya penyanyi bintang tamu. Bintang tamu. Oke. Jadi Bu Sri Mulat itu sudah punya, artinya dia nggak mau terikat dengan satu grup. Dia nggak punya grup. Nggak punya. Tapi bintang tamu di mana-mana. Bintang tamu. Dan dia pasti membawa istilahnya backing vokal 2-3 orang biasanya. Yang dilatih tadi. Biasanya seperti itu. Nah, setelah ketemu di situ,
tumbuhlah cinta mereka gitu loh. Si Jine jomblo, Bu Sri Mulat sudah janda waktu itu. Oh, itu sudah nikah ya. Sudah pernah nikah, tapi belum punya keturunan. Nah, bapak saya ya, aku gelem Pak kalau ngapa ora gelem Yusri ayu banget kok dhisik kok gitu. Iya. Kowe ora ngerti tenane fotone sing asli, kowe ora ngerti wong sing asli kok. Bapak gitu. umur berapa itu, Mas? Bapak waktu itu masih katanya sekitar 18-19. Wah, masih muda, ganteng-gantengin Iya. Weh. Itu udah master melodi keroncong di eranya. Udah, nah Pak Bu Sri Mulat ya terpaut 20 tahun di atasnya. Iya. Berarti sekitar 3 bulan berapa begitu ya? Nah, kadang-kadang mereka artinya waktu ketemu di gerobokan itu ya tidak langsung gatuk. Masih ada kan mereka pentas di mana misah-misah gitu. LDR-an lah contohnya. Iya. Nah, gitu terus akhirnya mereka ketemu lagi setahun 2 tahun kemudian mereka setahun baru ketemu lagi. Enggak maksudnya sepanjang itu masih mereka ketemu, tapi setelah itu setahun kemudian mereka menyatakan menikah gitu. Enggak, sebelum menikah pasti kan ada dinamika, ada cerita-cerita enggak itu? Konco-konco bapak itu tadi. Banyak sekali. Ya. Apa kita kirim-kiriman surat atau apa gitu? Iya, kadang-kadang kalau pas ini dulu kan belum ada WA. Yang ada pendampingnya bapak yang selalu ikut keroncong bapak itu namanya Mbah Ramin. Satunya Mbah Min Spero. Itu 2 orang itu yang saya kenal karena beliau ikut di Sri Mulat Balikpapan sampai meninggal. Sudah sampai sepuh sampai meninggal itu ikut bapak terus. Itu cerita banyak sama saya sampai bapak saya kalau wis ora cerita apa neko-neko karo anakku gitu. Sembuka hati karo anakku gitu ya. Tapi saya dengar aja, baru mereka pada ketawa gojekan gitu. Wah, bapakmu ku yang gerak ketemu Yusri sedina wis rasane wis kaya wong kaya wong resah kae wis kaya mangan radian telane lho. Iya, rindu. Dari sapa ra wae lha kuwi seksine udah ngomong gitu ya gitu. Mas wong tuwek-tuwek mbok gugu gitu. Oh, tapi Yusri yang ngono. Yusri kerep nulis surat. Iki lho seksine. Nah, surat ngono. Terus kan lha kok iya apa surat karo Yusri kayak apa? Ketika Yusri kon ngirimke nang Teguh kuwi oke edit tok. Dadi bendina tak tunggoni ning ngene Yusri. Ngepit nah aku ora apa-apa. Itu rumahnya di mana? Yusrinya itu. Waktu itu enggak disebutin. Di Solo dia enggak nyebutin. Iya, pokoknya sekitar Solo juga. Bapak waktu itu masih di Pringgading. Di Pringgading. Artinya dekat itu loh, nyepeda itu dekat itu ya. Sedekat-dekatnya masih jauh juga lah. Tapi sama-sama Solonya itu loh. Tapi Bu Sri yang terakhir kan beliau mempunyai rumah di daerah Penumping ya. Penumping. Nah, katanya itu jadi yang sedikit banyak yang saya tahu. Jadi dari tetua-tetua ini yang pernah cerita itu salah satunya itu namanya seperti ini. Menjemput surat dapat duit. Dapat duit gitu loh. Jadi, yang beri duit Bu Sri. Apa Bu Sri? Bu Sri, bapak saya masih kere waktu itu katanya. Bu Srinya. Bu Srinya yang suke, yang Bu Sri diva. Oh, diva itu saat itu ya. Bayarannya Bu Sri itu bapak saya enggak ada sepersepuluhnya katanya. Yang saat ngomong itu. Iya. Oh, bapakmu bayarannya udah ngarane 10% nih. Apa iya loh. Oh, kere banget pakmu kuwi gitare ra duwe kuwi. Gitu aduh. Iya seperti itu loh. Nah, Bu Sri, Yusri wis pengagumi ra umum. Ben dino tanggapan ping pindho lho Yusri. Yusri itu ya. Wah, itu aku tak tunggoni ning omah tak tunggoni. Nulis surat wis ketok dit wis aku mangan rong dino gitu katanya. Coba diceritani kokal-kokal bapak terus wis rasa critani kene karo anakku. Gitu. Nah, setelah itu mereka kawin, mereka married, mereka menikah. Perjalanan tahun berapa itu nikah itu ya? Ya antara tahun hampir ya sekitar setahun 2 tahun lah. Setelah pertemuan itu ya. Setelah ketemu itu. Ya. Setelah itu kemudian ini apa namanya? Mereka membentuk grup keroncong namanya Avon. Enggak, setelah menikah itu Bu Sri Mulat masih freelance atau langsung ikut keroncongnya bapak itu? Jadi begini, kalau yang cerita yang saya peroleh itu setelah menikah
Mereka kan sama-sama freelance. Yes. Karena mereka menyatu, mereka memutuskan membuat satu grup keroncong yang diberi nama Avon. Avon. Ya, AVONT. Font itu huruf ya. Ya. Kalau V loh, bukan F loh. Oh, V. V. Oh, V bukan ya. Avon kayak merek kosmetik gitu loh. Ya. Gitu loh. Ini bukan iklan loh ya. Bukan, tapi ya apa adanya saja. Apa adanya Avon itu. Yeah. Tapi AVONT. Ya, Avon itu. Nah, itu katanya yang banyak cerita justru dua sesepuh ini. Bapak saya tuh nggak pernah cerita. Si Mbah Rami sama Mpin Sepero itu. Mbah Sepero, Mbah Rami. Iya. Wah, itu katanya wis ra leren kok. Ora tau mulih Solo. Lah bu, karena ya mubeng terus. Neng Klaten, kok neng Klaten pamane bar neng Klaten, neng Delanggu, kok kadang-kadang neng Prambanan, kok kadang-kadang neng Wonogiri, semua numpak apa mbah? Ya numpak bis no. Itu runtuh kendaraan dewe. Iya. Naik bis itu. Iya. Zaman dulu udah ada bis, udah tapi ya nggak setiap waktu. Jarang. Ya. Pokoknya menyesuaikan jadwalnya gitu. Oh gitu, pokoknya rame. Jadi berdua itu pentas di mana-mana itu. Ya sama grup keroncongnya ini. Oh sama grup keroncong Avon ini ya. Iya, jadi ada beberapa pemain, ya ada gitar, cakcuk, bass dan sebagainya itu. Udah main. Terus akhirnya Bu Sri ini sering berhubungan, ditangkap sama waktu itu ini ada cerita tersendiri. Iya, apa itu? Ya. Menarik ini. Dan ini terbuka cerita ini itu baru kira-kira setelah Bapak meninggal. Dan saya punya bukti otentik waktu itu. Awalnya saya ragu, dari cerita ini saya ragu, tetapi ada yang memberikan bukti otentik ke saya. Iya. Jadi begini, waktu itu karena Bu Sri saking kondangnya sering ditangkap sama Belanda, sama pembesar Belanda di saat itu. Tangkap. Akhirnya ya Bu Sri pertama ya cuman ya sebagai seniman ya dia sudahlah ditangkap ya netral aja. Iya. Tapi pada saat itu terus ada beberapa anak buahnya ini yang ternyata kenal dengan banyak gerilya TNI. Nah, akhirnya Bu Sri diminta supaya pemain-pemain keroncongnya ini juga untuk mengawal Bu Sri, gerilya ini ada yang bisa bermain musik diikut sertakan. Pertama gitu dulu. Iya. Lama-lama Bu Sri ngerti metode caranya dalam tanda kutip menjadi spionase untuk TNI. Di sana umpamanya ditangkap di Tangsi, Belanda di sana. Itu markas di sana, penjaranya di sana, gudang ransumnya di sana, kemudian gudang senjatanya di sana, dan tahu semua. Nah itu. Jadi gerilyawan dimasukkan ke dalam grup atau pemain itu ya. Tapi akhirnya lama-lama Bu Sri sendiri yang laporan. Gitu. Jadi enggak, yang memasukkan itu siapa itu Mas Koko? Awalnya mereka masuk sendiri dulu, Bu Sri nggak tahu. Masuk sendiri. Iya, tapi setelah Bu Sri sendiri tahu, terus Bu Sri kowe kok ngono ora ngomong mbi aku, kowe ngomong ngono kowe dienggo negara ya aku mesti bela negaraku no, gitu. Akhirnya dengan kesadaran Bu Sri juga ikut gitu, terlibat langsung. Jadi tahu semua. Jadi di situ tuh ada berapa tentara yang ngepost di situ, yang keluar operasi berapa, tahu semua. Gudang makanan di sana, gudang senjata di sana, penjara di sini, tahu semua. Kadang-kadang udah familiar, sangat familiar, diundang beberapa kali gitu. Nah, itu awalnya saya nggak percaya Pak, jujur saya nggak percaya. Itu udah pernah diceritakan, udah lama banget. Nah dulu di Sri Mulat waktu itu, waktu Gepeng dan Jujuk meledak, itu kita punya penggemar sepasang suami istri dari Semarang, namanya Om Lo Tiongki. Itu yang yang laki, Om Launya itu penggemar Jujuknya. Mamahnya ini, istrinya ini penggemar Gepeng. Selalu nonton. Di Jakarta dia ngeluruk. Ngeluruk, ke Semarang dia ngeluruk. Udah hubungan kita tuh udah kayak keluarga. Mama sama saya mesti sering main ke rumahnya, sama anak-anaknya kita udah akrab semua. Terus mereka juga sering ke rumah Sumber juga di Solo gitu. Nah suatu ketika itu saya pas main ke rumah,
sama mama itu, Om Lo tuh manggil saya, Nak Iko, manggil saya Nak Iko. Iya. Ya Om, sini. Loh, saya dia panggil, diajak masuk kamar. Itu sampai anak-anaknya sama mamah istrinya tuh bingung. Nggak ada yang pernah bisa boleh masuk kamar selain Om Lo sama istrinya. Anaknya aja juga berani masuk. Gitu loh. Di rumahnya dia itu ya? Bukan, di kamarnya. Di kamarnya Om Lo. Lah ya, kamarnya di rumahnya ya, Om di Lo itu rumahnya ya. Nah, terus saya mau tunjukkan sesuatu, dia di kamar gitu. Apa Om? Dia ngambil, udah sepuh waktu itu, udah sepuh. Umur 80-an lah. Hampir 80-an. Dia buka lemari, mau kuno gede gitu, buka, terus ada satu kertas itu lempit-lempit gitu. Terus dijaring, dibuka gitu, dek pemanjang gitu. Terus baca tulisan gini, saya masih ingat banget, yang bertanda tangan di bawah ini siapa itu, mayor siapa gitu, Belanda, Indonesia siapa ya, Ahmadi apa siapa saya lupa, mayor siapa itu. Terus dia ngomong nama yang tertera di bawah adalah anak buah saya. Itu ada 30-an lebih, hampir 40 orang. Termasuk namanya Om Lo ada. Om Lo itu ada. Terus nama Busri juga ada. Ini apa Om? Dia ngomong, kita itu anak buah TNI. Gerilyawan tadi ya. Om Lo itu di masa jayanya waktu itu, dia itu saya kenal sama Busri. Ternyata kenal. Makanya saya tunjukkan ini ke kamu. Mau saya minta nggak boleh waktu itu. Jadi, lah itu ada kaitannya dengan G30 SPKI nanti. Dengan meledaknya G30 SPKI, di mana Busri menyelamatkan keluarga seniman pemain musik pelawak dari Jogja dan Solo diangkut ke Surabaya itu. Itu ada kaitannya dengan itu. Yes. Berarti Busri Mulat itu dianggap dan dikukuhkan oleh ini ya. Iya. Dikukuhkan oleh TNI saat itu sebagai Tilik sandi lah. Telik sandi atau apa mata-mata namanya? kasarnya. Ya, mata-mata. Itu memberikan informasi sekitar 3 bulan orang ya. Ya, 30-an. Itu yang di Jawa Tengah yang saya lihat 30 ya, antara 37 38 kalau nggak salah. Saya baca bener itu. Saya terus waktu keluar mama tanya, "Anu apa kok jak mlebu Om Lo?" Terus sampai istrinya, "Ada apa kok kamu diajak?" "Enggak apa-apa." Enggak apa-apa. Cuman dia dikasih wejangan aja saya. Oh ya udah. Itu saya belum ngomong. Karena Om Lo ngelarang, saya jangan ngomong siapa-siapa. Tapi jarang diomongkan di sini. Oh ya, karena kalau istimewa beliau, ya sayangnya saya waktu itu saya mau pinjem itu saya fotokopi gitu loh Pak. Iya. Itu beliau nggak boleh. Jangan. Saya punya cuman ini. Waduh. Kira-kira yang orang 3 bulan itu sekarang sudah sido semua. Sudah sido semua ya. Sudah sido. Enggak, maksud saya kan ada mantan-mantan pahlawan itu ya, prajurit atau mantan-mantan inilah pejuang. Betul. Pejuang itu kan dihargai sekarang. Betul. Artinya ada nggak tahu ada penghargaan apa itu. Banyak pengusaha. Jadi di situ ada nama nama Jawa, nama Tionghoa, nama Arab. Itu sebenarnya kalau itu saya cerita ke banyak orang bahwa iki loh, di sini semua bersatu berjuang. Betul. Gitu loh. Iya. Jadi kita nggak usah mengkotak-kotakkan diri, kamu ras ini, nggak usah. Kita ikutin terah nenek moyang kita aja. Gitu. Loh, kalau aku bisa cerita gini karena aku diceritain sama pelakunya langsung, saya bilang gitu. Iya. Memang yang gitu. Berjuang dulu itu semua semua lapisan. Nggak mengenal ras, nggak mengenal agama, semua berjuang demi Indonesia gitu loh. Dan mereka ya apa yang bisa mereka perjuangkan, ada yang bisa memperjuangkan dengan memberikan informasi itu. Betul. Ada kapasitasnya masing-masing gitu. Risikonya juga besar sih. Betul, wah risikonya besar. Katanya ada yang ketangkep juga loh. Ada yang ketangkep dan dihukum ditembak langsung. Ada di Pati katanya. Ngobrol cerita. Ada tuh. Teman saya disuruh ngaku siapa aja nggak ngaku, dia ditembak langsung di depan istrinya. Jadi Bu Sri Mulat itu selain pejuang perempuan atau pejuang gender, juga ternyata memang ya pejuang
pejuang gerilyawan. Gerilyawan, Ya. iya. Artinya ya luar biasa lah ya. Kalau boleh saya buka salah satu anak buah Ya. gerilya. Iya. Salah satu anak buah gerilyawannya, Ratmi B29. Sih, Bu Ratmi B29 ya. Makanya beliau kan dimakamkan di Taman Pahlawan. Iya. Tuh. Iya. Itu anak buahnya Bu Sri. Sih. Iya. Karena saya diceritain bapak waktu itu. Bapak hanya sebatas cerita Ratmi itu dhisik anak buah Yusri, dah gitu tok. Gitu dok cerita Ya. Bapak ya. Kita yang harus nyari sendiri. Iya. Ya. Anak buah apa sih gitu Iya. ya. Belakangan baru saya tahu. Ternyata itu. Iya. Terus Pak Bendot salah satu saksi mata. Pak Bendot Itu ya. karena beliau kan tentara juga. Oh, Pak Bendot itu tentara. Itu nanti ada cerita lucu, nanti saya ceritanya nanti aja tapi. Ada cerita lucu itu. Karena Ini memang bisa dikuak semuanya ini. Pak ya. Bendot itu wah kalau nyeritain Sri Mulat mungkin nggak cukup 5 episode, Mas. Iya. Belum behind of the scene-nya, belum ininya, belum di panggung. Iya. Ini baru sejarahnya Ibu Sri Mulat ya. Ini intronya. Intronya ya. Iya, baru intronya. Iya. Iya.